Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pengkhotbah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, sampai kami bangun pada pagi hari yang baru ini. Engkau Tuhan begitu baik, masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan, berkat baru setiap pagi, juga hari yang baru untuk kami lalui. Kiranya Tuhan mendahului kami pada hari ini di segala kegiatan kami. Sebelum melakukan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami datang beribadah kepadamu Tuhan, mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti kehendak-Mu Tuhan dan melakukannya, menjadi kekuatan baru, semangat baru, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, juga kami yang mendengarnya, agar Engkau berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Kitab Yoel pasal 2, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya,
dan ia belas kasihannya kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita di pagi ini yang menjadi judul renungan Salum hari ini, bertobatlah sebelum hukuman Tuhan tiba. Bertobatlah sebelum hukuman Tuhan tiba. Sahabat pendengar RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, sebaik apapun kita, pasti punya masa lalu yang belum tentu baik. Dan sekarang, apapun hidup kita hari ini, tetaplah ia memiliki harapan untuk menjadi baik di masa depan. Sesungguhnya Tuhan tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita. Tuhan hanya menantikan pertobatan kita hari ini. Jangan tunggu sampai esok, sebab hari esok belum tentu menjadi milik kita. Pada hari ini, jika kita mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Seperti firman Tuhan hari ini. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sesungguhnya, waktu hidup kita yang singkat ini adalah pintu pengampunan Tuhan yang selalu terbuka menanti pertobatan kita. Janganlah biarkan waktu hidup kita ini berlalu dengan sia-sia. Sahabat RPK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan sudah muak melihat tingkah laku perbuatan manusia, maka terjadilah hukuman Tuhan, karena kesabaran Tuhan ada batasnya dan sudah hilang terhadap kita umatnya. Akibat manusia sudah terlalu jahat, meninggalkan Tuhan, melanggar hukum Tuhan, melakukan apa yang tidak disukai Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah Allah lain. Maka amarah Tuhan akan menimpa manusia, seperti yang terjadi pada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Bangsa Israel akan mengalami kesusahan besar. Bangsa lain akan datang menghancurkan bangsa Israel, sehingga semua hancur musnah. Tanah menjadi tandus, pohon ara sudah merana, segala pohon di padang mengering. Sungguh, kegirangan melayu di antara anak manusia. Dapat kita baca di Yoel 1 ayat 12. Bahkan di ayat 15 dikatakan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Dengan segala kejahatan bangsa Israel, Tuhan memberi peringatan. Bila tidak bertobat, bila mengeraskan hati, maka terjadilah apa yang disampaikan Nabi Yoel, akan memusnahkan umat pilihannya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, seperti yang akan terjadi kepada bangsa Israel dahulu, dapat saja terjadi pada masa sekarang ini. Karena kejahatan manusia sudah sangat luar biasa. Membunuh, merampok, menfitnah, sudah hal biasa. Tidak peduli pada sesama, korupsi, menindas, kejahatan seksual, perampasan tanah, masih banyak lagi yang lain.
Ingatlah, sebelum hukuman Tuhan tiba, hendaknya kita mawas diri. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita bertobat dengan segenap hati, dengan menangis, dengan mengadu. Nabi Yoel sudah memperingatkan kita juga. Coba kita lihat dengan keadaan ini. Banyak terjadi petaka, wabah COVID-19 yang belum sirna, bahkan meningkat. Gunung-gunung bergejolak, bahkan meletus. Banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, hujan badai, hampir di setiap daerah. Kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ekonomi sulit, banyak yang di PHK, perusahaan banyak yang gulung tikar, banyak yang sakit, bahkan meninggal. Melihat keadaan ini, seharusnya kita lebih jeli menyikapi keadaan ini. Mari kita bertobat, berbalik kepada Tuhan sebelum murka Tuhan tiba menghancurkan kita, umat manusia. Bertobatlah. Sahabat RPK yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berbalik kembali pada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Mari kita tinggalkan masa lalu kita, kebiasaan kita yang tidak baik. Mari datang pada Tuhan Yesus, memohon ampun akan segala dosa, kesalahan kita. Karena darah Yesus telah tercurah di Golgota untuk menyucikan kita dari segala dosa. Mau berpuasa, memperbaiki tingkah laku kita. Mulailah kita hidup benar di hadapan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Membuat waktu khusus untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Mau rajin beribadah, terlebih membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat besar manfaatnya. Seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingatlah, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dapat dibaca di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Karenanya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, agar hukuman itu tidak terjadi, agar hati Tuhan berbalik, mau mengasihi kita kembali. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Seperti pasir di tengah lautan, kecil tak terlihat. Bahkan seperti debu yang mudah ditiupkan angin, mudah sirna. Namun, Tuhan telah sangat mengasihi kita umatnya, seperti biji matanya, asal kita tetap taat setia padanya. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan Tuhan sabar menunggu kita bertobat. Dan janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, seperti di ayat 19 dikatakan, Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Maksudnya, kalau kita bertobat, berbalik pada jalan Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, maka Tuhan akan memberikan berkat berkelimpahan. Sekali lagi, selagi masih ada waktu, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita apabila kita bertobat. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita di pagi ini untuk menjadikan pegangan kita? Yang pertama, bertobatlah sebelum hukuman Tuhan tiba.
pekalah dengan keadaan alam saat ini. Jangan keraskan hati kita, sebab hari esok belum tentu milik kita. Yang kedua, marilah berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Allah kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asal kita hidup benar di hadapannya, taat setia padanya, hukuman Tuhan tidak terjadi, karena kasih setianya yang sangat besar berganti menjadi berkat. Sebagai penutup, mari kita datang pada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobatlah kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari kita kembali pada Tuhan dan bertobat agar hukuman Tuhan tidak terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, Bapa Surgawi, atas sapaan firman Tuhan di pagi ini, yang mengingatkan kami untuk bertobat sebelum hukuman Tuhan tiba, agar kami sadar dan mau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan dosa-dosa kami, ketidaksetiaan kami Tuhan kepadamu, Tuhan Yesus, agar kami datang memohon ampun segala dosa pelanggaran kami, mau bertobat kembali ke jalan-Mu Tuhan, supaya hukuman-Mu Tuhan Yesus tidak terjadi. Tolong kami Tuhan, agar Roh Kudus-Mu menuntun kami, memampukan kami berbalik setia dan taat kepadamu. Tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di pagi ini kami bawakan ke hadapan-Mu sahabat pendengar RPK dimanapun berada. Berkati Tuhan dalam segala aktivitasnya. Berikan sukacita, damai sejahtera dan rezeki. Yang sakit Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan untuk keluar dari duka citanya. Karena Engkaulah Tuhan Yesus penghibur sejati. Yang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, jodoh, Tuhan tolong berikan jalan keluar agar mampu mengatasinya, mendapatkan jalan keluar dan menang bersama-Mu Tuhan Yesus. Anak cucu kami yang masih belajar secara daring atau online, maupun yang sudah tatap muka, berikan Tuhan hikmat, kepintaran, roh, kerajinan, dan takut akan Tuhan, agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu serta nilai yang prima. Lindungi Tuhan dari segala yang tidak baik. Pasukan malaikat mulai yang menjagai mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bawakan bangsa dan negara kami NKRI. Berkati Tuhan, lindungi dari segala yang tidak baik, agar menjadi negara yang aman, damai, sejahtera, dan kehidupan rakyatnya lebih baik lagi, serta saling peduli sesama anak bangsa.
terlebih di dalam mengatasi COVID-19 yang masih ada, agar segera berlalu Tuhan. Berkati pemimpin negara kami mulai dari presiden, wakil, para menteri, sampai kepada RW dan RT, juga MPR, DPR, dan para penegak hukum. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, bijaksana, kepintaran, dan takut akan Engkau Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan agar berjalan dengan baik dan benar. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih beserta seluruh personilnya agar semakin maju jaya dan tetap memberitakan firman-Mu. Berkati Bapa di sorga gerejamu dimanapun berada. Lindungi agar tetap berdiri kokoh. Semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadikan juru selamatnya. Berkati gerejamu HKBP agar menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga gerejamu HKBP Kernolong beserta seluruh pelayanannya agar semakin berkembang maju menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Raja Gereja. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segala dosa pelanggaran kami agar layak datang ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan mendengar doa kami ini, serta mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpau dengan nomor telepon 0822 1160 8600. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama, tersedia juga renungan setiap malam, mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hot Matiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang
dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID di masa PPKM dilakukan menjadi 2 kali. 1. Ibadah umum jam 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah Minggu sore pukul 17.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. 3. Ibadah week gabungan setiap hari Rabu malam pukul 19.00 WIB melalui virtual Zoom, dan linknya dapat dihubungi dengan Amang Sintua R. Pangaribuan dengan nomor HP 0812 9504 029. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Tarihoran, dan bersama 23 orang sintua dan 1 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.